Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wahda. Alhamdulillah kita sekarang berada di Cafe Karampuang, Kabupaten Sinjai, tempat yang dimana recommended untuk berdiskusi, nongkrong dan sebagainya. Alhamdulillah, sahabat Wahda, kita berada dalam agenda bincang-bincang solusi bersama Ustadz kita, Ustadz Mustamiful Bollowi Wijana Tondong, Masya Allah. Beliau ini termasuk penyuluh agama Sinjai Tengah dan termasuk juga praktisi parenting, konselor keluarga Sakinah Wahda Islamiyah. Jadi persoalan masalah-masalah tentang pernikahan, parenting sudah mantap sekali ini Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimana kabar ini Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah sehat-sehat. Jadi pemirsa, kita akan bahas persoalan banyaknya tentang masalah-masalah dalam dunia parenting ataukah dunia dalam segi pelamaran yang ada di Anus tadi di sekitaran Bukit kita ini atau di luar daerah. Baik sahabat Wahda, ini Ustaz, ada beberapa menjadi kendala kita. Ternyata katanya kita tidak bisa untuk mempublish itu lamaran. Iya. Tapi dengan beredarnya sekarang media informasi banyak sekali HP Ustaz dan lain sebagainya, ternyata terpublish gitu lamaran. Belum saatnya untuk dipublish. Sudah terpublish. Padahal belum tentu lamaran itu sudah jadi. Wah, ini masalah. Ini masalah. Seharusnya kita harus bersabar untuk menahan tangan kita untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas keabsahannya. Tapi ketika sudah hampir klop ya 90% lah, dan kemudian dimaksudkan untuk untuk dakwah, untuk motivasi bagian lain, maka saya kira boleh-boleh saja. Ya, tetapi pada intinya ya tidak menghasilkan mudarat dari informasi yang terpublish tadi itu. Wallahualam. Oh, jadi 90% memang ini tapi baru bisa disebarkan, dipublish. Tapi Ustaz, anggaplah belum di bawah 90%, ternyata terpublish ki. Nah, bagaimana itu Ustaz? Artinya kemungkinan besarnya dia sudah jadi, tinggal hari hanya, tinggal persetujuan dua belah pihak, tinggal kalau pergi itu memutuskan mepetuada. Kalau sisa mepetuada, saya kira boleh-boleh saja untuk terpublish. Wallahualam. Ini kan di kita di Bugis ini, kan ada banyak banyak sekali ini runtutannya ini. Jadi kalau sudah masuk pada anggaplah uang sudah naik, uang panainya sudah diberikan oleh pihak keluarga, mungkin sudah bisa untuk terpublish, mungkin tadi. Iya, sudah bisa. Tapi kalau belum sampai kepada 90%, artinya engkau masih ada itu semacam kira-kira masih pada tingkat taraf tawar-menawar. Tawar-menawar. Iya, maka itu sebaiknya tidak dipublish. Walaupun tidak menutup kemungkinan, ternyata ada saja yang selalu mempublish, ternyata lamaran kini dan sebagainya. Nah, Ustaz. Nah, berkembang ternyata Ustaz, setelah itu ternyata ada yang tiba-tiba membatalkan secara sepihak. Membatalkan secara sepihak itu lamarannya itu, padahal sudah sepakat hari ini dan sebagainya. Lalu tiba-tiba nabatalkan secara sepihak. Belum resepsi nabatalkan Ustaz. Nah, bagaimana itu? Ini timbul masalah baru. Nah, Ustaz. Masalah belum selesai, terus tiba-tiba dibatalkan. Masalahnya apa? Entah karena memang tidak ada titik temu antara mufakat dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, keluarga pihak laki-laki perempuan, maka ada satu pihak yang membatalkan. Ini seharusnya tidak, kecuali sepakat duduk musyawarah untuk membatalkan bahwa permintaan yang kami bawa kita tidak bisa terima, kecuali jalan terakhirnya adalah harus sama-sama bersabar dan memutuskan membatalkan. Maka saya kira tidak ada masalah kalau seperti itu. Tapi kemudian sepihak dan tidak menyampaikan kepada pihak yang lain, maka ini saya kira hal yang kurang bagus. Anggaplah dia membatalkan, ada seorang laki-laki yang membatalkan pernikahannya, dalam artian baru lamaran Ustaz. Jadi sepakati uang panainya segini, tapi ternyata berkembang
tidak bisa memenuhi uang panainya. Dia batalkan. Artinya belum mungkin 90% ini Ustaz. Karena belum ada hari H pernikahannya, belum naik dan sebagainya, belum ada mahar-maharnya dan sebagainya. Dia batalkan, itu bagaimana itu Ustaz? Ya, hal-hal yang boleh saja ketika memang tidak sampai mampu untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak perempuan, maka jalan satu-satunya memang dibatalkan. Tapi tetap dengan musyawarah itu Ustaz. Harus dengan musyawarah. Tidak menutup kemungkinan kalau dibatalkan secara resmi, pasti yang merasa dirugikan itu adalah orang yang dibatalkan. Itulah tadi pertimbangannya, silaturahim tidak boleh putus. Tidak boleh putus Ustaz. Nah. Hal-hal yang begini untuk mempublis lebih awal itu saya kira kurang bagus, karena memang akibatnya yang kita tidak inginkan kurang bagus. Oh, jadi memang betul-betul kita jaga ini, jangan kalau memang sudah sampai 90%, tidak apa kita publish, karena kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Kalau tinggal petuadah, saya kira ya sudah bisa dipublish. Sudah ada harinya dan lain sebagainya. Masya Allah, begitu sahabat Wadah. Jadi kalau menikah mau lamaran, betul-betul terjaga lamaran tak. Jangan sampai natagi semua keluarga ata, tetangga ata, apalagi teman ata, apalagi yang sering gosip. Jadi harus kita betul-betul dijaga itu. Nuta dijaga memang lamaran tak. Nah, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak ingin. Harus 90% baru bisa dipublish. Nah, sahabat Wadah, dalam bincang-bincang solusi ternyata ada beberapa perkembangan ini Ustaz. Ada pertanyaan dari netizen, dari orang-orang yang membutuhkan solusi, dan kita berada dalam konselor ini Ustaz. Yang pertanyaan pertama Ustaz, ini Masya Allah sekali Ustaz. Yang pertama, yang kami pahami tentang dunia kedokteran itu, kalau melahirkan pertama itu sangat susah, berat sekali Ustaz. Tapi ada beberapa kasus yang viral, dan ini ditanyakan, dapat kami tanyakan juga Ustaz. Ternyata ditanyakan oleh netizen, ada orang yang hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah Ustaz. Ya. Tapi ketika dia melahirkan, gampang sekali itu keluar. Nah, anggaplah di depan warung dia melahirkan, gampang sekali itu keluar anaknya, baru ditinggalkan itu anaknya. Itu bagaimana itu? Oke. Dengan Islam tentang itu? Wallahu ta'ala alam. Tapi yang pasti ada dua hal yang bisa kita dapatkan dari sisi positifnya. Mungkin Allah memberikan kemudahan agar orang ini tidak tersiksa karena memang tidak ada yang bisa mengurusnya. Yang kedua, hal negatif, bahwa mungkin Allah memperlihatkan kekuasaannya, bahwa ini adalah sesuatu yang ditutup-tutupi, sesuatu yang disembunyikan-sembunyikan, lalu Allah memperlihatkan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu dua sisi, yang ada sisi positifnya dan ada posisi negatifnya. Allahu alam. Ustaz, untuk anak-anak muda yang sangat muda, apalagi zaman sekarang Ustaz, sangat muda sekali itu. Masya Allah. Jadi kita nasihatkan untuk para kaum muslimin, muslimat, ikhwah akhwat, saudara-saudara kita yang belum menikah dan sudah punya keinginan untuk menikah. Kan saya kira Ustaz, untuk menjaga kemuliaan itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan itu. Berpuasa, ya banyak melakukan puasa. Puasa artinya menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan itu. Betul. Dan kalau sudah punya keinginan untuk menikah, saya kira Allah menciptakan kita ini dengan berpasangan, termasuk yang berpasangan itu adalah mungkin kita kesulitan untuk mendapatkan pasangan, tapi mungkin ada orang yang sekufu dengan kita. Ya, berarti tinggal kita mencari solusinya di mana pasangan kita yang tepat. Saya kira begitu Ustaz. Nah, Ustaz. Jadi begitu. Jadi ceritanya ini, terkadang kita mendapatkan masalah, lalu Allah juga memberikan solusinya. Jangan kembali diberikan solusi, ternyata kembali lagi dari masalah itu yang tidak baik. Pertanyaan kedua dari netizen. Ini berkembang lagi Ustaz, viral lagi, dan tidak menutup kemungkinan ternyata ada beberapa di kalangan masyarakat kita, apakah di Bugis, di lain sebagainya. Pada saat ada anak, kita bahasakanlah hasil dari perzinahan. Artinya dia tidak dinikahi oleh bapaknya yang menghamilinya. Subhanallah. Anak hasil zina. Ibunya sudah mendidik dia, ternyata sudah besar ini anak. Lalu ibunya juga
dan anaknya meminta kepada si yang menghamili ini, ya, yang menghamili ini untuk bertanggung jawab, Ya, ya, ya. untuk bertanggung jawab kepada anaknya. Itu bagaimana itu, Ustaz? Ini masalah. Kesalahan yang pertama adalah berzina. Berzina, Ustaz. Sudah jelas ini adalah dosa besar. Yang kedua, dia sudah menzinahi orang dan menghamili orang, tapi kemudian dia tidak bertanggung jawab. Ini masalah lagi nih. Iya. Terus yang ketiga, dia tidak bisa dikatakan sebagai bapaknya karena tidak sah. Nah, Anak ini dia tidak punya bapak. Anak ini adalah milik ibunya. Anak ini adalah milik ibunya. Maka segala tanggung jawab adalah kepada ibunya, bukan kepada yang menghamilinya, karena yang menghamilinya tidak memberikan tanggung jawabnya sebagai ayah. Wallahu a'lam. nah begini, Ustaz. Ceritanya kan ini, ada saya dengar ada pernah mengatakan bahwa ternyata anak yang lahir dari hasil perzinahan itu ternyata katanya tidak diwajibkan seorang bapak itu menjadi perwaliannya. Benar itu, Ustaz? Ya, bagaimana bisa menjadi wali sementara dia tidak sah menjadi sebagai wali? Kita harus dulu menikah tadi. Anaknya perempuan. Terus ini anak hasil zina. Satu hari dia mau menikah. Terus dia butuh wali. Siapakah wali daripada anak ini? Walinya adalah wali hakim. Wali hakim. Penghulu ceritanya ini, Ustaz. Dikembalikan kepada penguasa. Penguasa itu artinya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dalam bidang keagamaan adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah di setiap KUA. Berarti ia menjadi hakim, wali hakimnya adalah Bapak Kepala KUA. Nah, ini menarik, Ustaz. Ini menarik, Ustaz. Terkait tadi bahwa tidak boleh untuk diwalikan. Ternyata ada terjadi, Ustaz. Terjadi. Ada seorang anak perempuan yang hidup bersama dengan anak angkatnya, bersama dengan bapak angkatnya. Lalu bapak kandungnya tahu bahwa ini anaknya bersama dengan bapak angkatnya, hingga besar datang seorang laki-laki yang melamar ini si anak perempuan. Lalu ketika ingin menikah, ternyata yang memberikan perwalian itu adalah anak ini bapak anunya, Bapak angkat, bapaknya, bukan bapak kandungnya. Nah, enggak bisa. Ini perwalian itu kan punya urutan. Bapaknya, kakeknya, saudaranya ini yang mau menikah. Ya, jadi itu diurut ke atas. Bapaknya, kakeknya dari pihak laki-laki semua. Kalau ke bawah dia adalah saudaranya, ya. Kemudian anaknya, ya, ke bawah itu. Artinya kalau dia janda. Persoalannya ini, Ustaz, ini anak yang dinikahkan ini tidak tahu bahwa ternyata yang perwaliannya ini bukan bapak kandungnya. Wallahu ta'ala a'lam. Seharusnya yang tahu kalau itu bukan bapaknya, bukan bapak kandungnya, mestinya keluarga memberitahu bahwa Anda itu bukan pemilik ayah itu, ayah angkatlah atau apalah namanya. Ya, sehingga nanti ketika dalam pernikahannya itu tidak berimbas bahwa bukan yang seharusnya menjadi wali kemudian berfungsi sebagai wali, karena pasti tidak sah dong perwaliannya itu. Tidak sah, Ustaz. Tidak sah. Nah, bagaimana jika sekiranya ini, Ustaz, sebelum akad nikah ini bapak kandung dia mengatakan, ku berikan perwalianku kepada kita, artinya kepada bapak angkat ini, Ustaz. Oh, tidak bisa. Dia tidak punya hak. Ya, dia tidak punya hak karena dia tidak punya hubungan darah dengan anak tersebut. Ya, dia tidak bisa. Baik, Ustaz. Tapi kalau sudah terjadi, Ustaz? Ya, wallahu a'lam. Bagaimana? Kita kembalikan, mungkin ada fikihnya secara khusus. Tapi sepanjang yang kami tahu bahwa itu satu kesalahan besar lagi itu. Makanya urusan nasab itu memang harus jelas. Urusan nasab memang harus jelas. Siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa saudaranya, itu harus jelas. Jelas, Masya. Baik, sahabat Wadah, itulah beberapa bincang-bincang solusi pada hari ini. Kalau ada pertanyaan ada masalah-masalah dan ternyata tidak ada solusinya, insya Allah kami memiliki beberapa pemateri yang luar biasa di bidangnya, baik dari segi parenting, muamalah, dan lain sebagainya, semuanya ada di Wahda Islamiyah Kabupaten Sinjai, Ustaz. Ada masalah-masalah bisa kita bantu. Kalau mau belajar agama, bisa menghubungi kami. Jadi begitu, sahabat Wahda. Syukran, jazakumullah khairan, Ustaz, telah menyempatkan hadir
bersama kami, dan insya Allah ada beberapa nanti ke depan kita akan berdiskusi kembali persoalan masalah-masalah dalam dunia parenting, dalam dunia pernikahan dan lain-lain sebagainya. Syukran jazakumullah khairan sahabat Wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum Ustaz. Oh